Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Injil Matius pasal 3, ayat 13, sampai ayat 17, yang mengisahkan peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Apa saja yang bisa kita lihat dan pelajari dari kisah pembaptisan Yesus ini? Serta apa pula aplikasinya di dalam kehidupan kita saat ini? Temukan jawabannya dalam renungan firman Tuhan kali ini. Selamat menyaksikan, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan saudara di channel ini, di mana hari ini kita kembali akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, saudara. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan ini mengisahkan tentang pembaptisan Tuhan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, diceritakan bahwa Tuhan Yesus datang dari tempat dia dibesarkan, itulah di kota Nazaret, salah satu kota yang ada di wilayah Galilea. Dia berjalan menuju ke Sungai Yordan dengan tujuan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, jarak dari kota Nazaret ke Sungai Yordan ini diperkirakan sekitar 90 sampai 100-an kilometer. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus dia harus menempuh perjalanan sejauh itu hanya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu transportasi tidak seperti saat ini yang sedemikian canggih, ya. Saat itu orang ketika melakukan perjalanan hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki atau menunggang keledai, kuda atau hewan-hewan tertentu. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus dia tiba kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan oleh dia, Yohanes Pembaptis justru malah menolak untuk membaptiskan Tuhan Yesus. Kita bisa lihat itu dalam ayatnya yang ke-14. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara eksplisit mengapa Yohanes awalnya mencegah Tuhan Yesus dibaptis olehnya. Yohanes dia hanya mengatakan bahwa dialah yang seharusnya dibaptis oleh Tuhan Yesus dan bukan sebaliknya. Yohanes dia menyadari bahwa dirinya tidak layak untuk membaptiskan Yesus. Kita bisa temukan itu di dalam ayatnya yang ke-11. Nah, saudara, dari apa yang dikatakan oleh Yohanes tersebut kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis ini mengenal siapa Yesus. Dari mana pengenalan Yohanes Pembaptis terhadap Yesus? Saudara, bisa saja pengenalan itu diperoleh Yohanes dari panggilannya
sebagai orang yang dipanggil Tuhan, dikhususkan Tuhan untuk berseru-seru di padang gurun guna mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Saudara bisa baca itu di dalam ayat 3 dari pasalnya yang ketiga itu. Dan saudara, pengenalannya akan Yesus tersebut kemudian semakin diteguhkan ketika Roh Kudus turun ke atas Yesus setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara bisa bandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saudara, Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus itu bukanlah orang berdosa. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah baptisan pertobatan. Itulah baptisan bagi setiap orang yang mau bertobat dari dosa-dosanya dan yang mau mengakui dosa-dosanya kepada Allah. Ayat 2, ayat 5, dan ayatnya yang ke-6 dari Matius pasalnya yang ketiga ini. Nah, oleh sebab itu, saudara, Yohanes dia menolak untuk membaptiskan Yesus karena dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Sedangkan Tuhan Yesus bukanlah orang berdosa. Dialah yang seharusnya dibaptis oleh Yesus, sang anak domba Allah itu, dan bukan malah Yesus yang dibaptis olehnya. Tetapi saudara, apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan bahwa biarlah pembaptisan terhadap dirinya itu terjadi. Mengapa? Yesus berkata, karena hal tersebut merupakan penggenapan seluruh kebenaran atau kehendak Allah. Tuhan Yesus dia melihat pembaptisannya itu sebagai penggenapan kehendak Allah atas dirinya. Apa kehendak Allah atas diri Yesus? Kehendak Allah atas diri Yesus adalah melaksanakan misi Allah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita bisa baca itu dalam pasal 1 ayat 21 dari Injil Matius ini. Ketika Yohanes mendengarkan perkataan Tuhan Yesus ini, saudara, dia pun akhirnya menuruti perkataan Tuhan Yesus tersebut dan membaptiskan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis, Alkitab mencatat, nampak Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus, dan juga terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi inilah saudara, bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, yang menceritakan kisah tentang pembaptisan Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Atau apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita melalui bagian firman Tuhan ini? Pertama, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang ketaatan kepada kehendak Allah. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan Yesus dia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dari kota Nazaret ke sungai Yordan hanya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Tidak dijelaskan memang apakah Yesus berjalan kaki ataukah menunggangi keledai, kuda atau unta, ya. Tetapi yang jelas Tuhan Yesus harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dari kota dia dibesarkan di kota Nazaret menuju ke sungai Yordan hanya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus dia rela menempuh perjalanan yang sangat jauh tersebut, saudara. Untuk apa? Ya, tujuannya jelas. Itulah untuk menggenapkan kehendak Allah atas dirinya. Menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis supaya dia dinyatakan kepada dunia bahwa dialah yang dinubuatkan, dialah yang dinanti-nantikan oleh umatnya sebagai juru selamat orang berdosa. Ya.
Di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana ketaatan Yesus kepada kehendak Allah. Biarpun harus menempuh perjalanan yang jauh, ya, ada tantangan dan rintangan berupa jarak yang cukup jauh, tetapi Tuhan Yesus, dia rela menempuh perjalanan yang jauh tersebut karena dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bentuk ketaatan kepada kehendak Bapanya. Selain itu, saudara, kita juga melihat ketaatan Yohanes Pembaptis. Ya, tadi kita sudah bahas bersama-sama. Awalnya Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptis Yesus karena dia tahu bahwa dia tidak layak untuk membaptis Yesus. Dia orang berdosa, ya. Bahkan dia sendirilah yang seharusnya dibaptis oleh Tuhan Yesus, ya. Karena Yesus bukanlah orang berdosa. Tetapi karena Yohanes pada akhirnya mengetahui bahwa pembaptisan Yesus adalah sebuah ketaatan kepada kehendak Allah, maka Yohanes Pembaptis pun dia akhirnya mau taat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus dan akhirnya dia mau membaptis Tuhan Yesus. Nah, saudara, ketaatan Yesus dan Yohanes Pembaptis ini mengajarkan kepada kita tentang ketaatan kepada kehendak Allah. Meskipun Tuhan Yesus harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, dia rela untuk melakukannya demi ketaatan kepada kehendak Bapanya. Tuhan Yesus dia menyerahkan dirinya untuk mentaati kehendak Bapanya. Meski ada harga yang harus dibayar, meski ada pengorbanan yang harus dilakukan, meski ada tantangan dan rintangan yang dia harus lalui, saudara. Nah, di sini kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita belajar ketaatan kepada kehendak Allah. Meskipun ada tantangan yang kita hadapi. Meskipun ada rintangan yang harus kita lalui. Meskipun ada harga yang harus kita bayar. Ataupun bisa juga ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Demikian pula dengan Yohanes Pembaptis. Meskipun awalnya dia sulit menerima bahwa Yesus harus dibaptis olehnya, tetapi saudara, Yohanes Pembaptis mau melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hal itu merupakan bentuk ketaatannya kepada kehendak Allah. Awalnya sulit. Awalnya dia tidak bisa mengerti. Tetapi setelah dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, setelah dia mendengarkan perkataan Yesus, Alkitab mencatat, Yohanes pun mentaatinya. Di sini kita belajar ketaatan kepada kehendak Allah. Meskipun bisa saja saudara dan saya menemukan kesulitan untuk melakukannya. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari kisah pembaptisan Tuhan Yesus, ketaatan kepada kehendak Allah. Yang kedua, pembaptisan Tuhan Yesus menegaskan bahwa dialah satu-satunya pribadi yang diperkenan atau yang ditentukan Allah untuk melaksanakan misi penyelamatan Allah bagi orang berdosa. Ya. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pasal 1 ayat 21. Di situ kita bisa menemukan bagaimana malaikat berkata kepada Yusuf bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria haruslah engkau kasih nama Yesus. Mengapa diberi nama Yesus? Malaikat mengatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, pembaptisan Tuhan Yesus ini merupakan penahbisan dari dimulainya misi penyelamatan Allah bagi umatnya dari dosa-dosa mereka. Pembaptisan Tuhan Yesus ini jelas merupakan penegasan bahwa dialah satu-satunya pribadi dari Allah Tritunggal yang ditetapkan oleh Allah sendiri untuk misi penyelamatan umatnya yang berdosa. Saudara, di dalam pengakuan iman Westminster pasal 8 ya, mengenai Kristus sang pengantara, di situ dikatakan
Allah berkenan di dalam tujuan kekalnya untuk memilih dan menetapkan Tuhan Yesus anaknya yang tunggal sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Nabi, imam, dan raja, kepala dan juru selamat gerejanya, pewaris segala sesuatu, dan hakim atas dunia. Baginya, Allah sejak segala kekekalan memberikan satu umat untuk menjadi benihnya dan agar olehnya ditebus, dipanggil, dibenarkan, dikuduskan, dan dipermuliakan pada waktu yang telah ditetapkan. Ya. Dari pengakuan iman Westminster ini yang merupakan juga ajaran Alkitab atau yang bersumber dari ajaran Alkitab, kita bisa menemukan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya yang ditetapkan oleh Allah, yang dikenal oleh Allah untuk menjadi juru selamat bagi umatnya yang berdosa. Sangat jelas diajarkan oleh Alkitab yang adalah firman Tuhan sendiri bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini, saudara, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Di sini kita belajar ya bahwa satu-satunya juru selamat manusia berdosa tidak ada yang lain selain hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Allah tidak memilih pribadi yang lain. Allah tidak mencari oknum yang lain. Dia hanya memilih, dia hanya menetapkan, dia berkenan kepada satu pribadi untuk misi penyelamatan orang berdosa. Itulah di dalam dan melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita hanya satu juru selamat orang berdosa yang ditentukan oleh Allah sendiri, bukan oleh manusia, bukan oleh para nabi, bukan oleh para hamba Tuhan, bahkan bukan oleh malaikat di sorga, tetapi oleh Allah sendiri. Hanya satu juru selamat yang ditentukan sehingga orang yang percaya kepadanya bisa diselamatkan dari dosa mereka. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah dua kebenaran penting yang kita bisa dapatkan dari bagian firman Tuhan ini. Setelah kita melihat dua kebenaran penting yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, yakni tadi yang pertama ketaatan kepada kehendak Allah, dan yang kedua adalah bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang ditentukan, ditetapkan, dikenan oleh Allah bagi umatnya yang berdosa. Lalu apa sikap dan respon kita terhadap dua kebenaran penting yang kita temukan dari bagian firman Tuhan ini? Apa yang akan kita lakukan setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini? Apa yang akan kita lakukan setelah kita menerima berkat firman Tuhan ini? Atau bagaimana sih kita mengaplikasikan dua kebenaran penting yang disampaikan oleh firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Pertama, kita harus hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, maka sudah seharusnya lah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ini untuk tunduk kepada kehendak Allah. Sudah seharusnya lah kita suka dan rela melakukan kehendak Allah, mencintai kehendak Allah. Itu berarti kita hidup mengasihi, melayani, dan memuliakan Allah. Ya, itu berarti kita mencintai dan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Itu berarti kita tidak lagi hidup mengikuti atau menuruti keinginan, kehendak diri kita sendiri. Tidak.
Mengapa? Karena kalau kita hidup mengikuti atau menuruti keinginan kehendak diri kita sendiri, maka saudara, kita sama saja hidup menjauh dari Tuhan. Kalau kita masih mau mengikuti atau menuruti keinginan kehendak diri kita sendiri, maka semua itu akan membawa kita pada akhirnya kepada kehancuran hidup kita sendiri. Oleh sebab itu, jangan lagi kita hidup menuruti keinginan dan kehendak diri kita. Karena kita ini masih lemah. Kita penuh keterbatasan dan kekurangan. Bahkan kita masih berpotensi untuk dikuasai, jatuh di dalam dosa. Yang berikut, kita harus hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Itu berarti jangan lagi kita hidup mengikuti atau menuruti keinginan daging. Kenapa? Alkitab mencatat, karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, saudara. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kenapa? Karena keduanya, kata firman Tuhan, bertentangan. Galatia 5 ayatnya yang ke-17. Keinginan daging tidak bisa berjalan bersamaan, beriringan dengan keinginan Roh Kudus. Ya, saudara tidak bisa katakan, saya masih ingin hidup dalam keinginan daging, tapi nanti saya ke gereja. Saya ingin hidup dalam keinginan daging, tapi nanti saya juga terlibat dalam melayani Tuhan. Saya masih cinta dengan keinginan daging tertentu dalam hidup saya ini, tetapi nanti saya akan rajin memberikan persembahan. Saya akan mendukung pekerjaan Tuhan dengan uang saya. Tidak bisa seperti itu, saudara. Keinginan daging tidak bisa berjalan bersamaan, beriringan dengan keinginan Roh Kudus. Demikian pula keinginan Roh Kudus tidak bisa berjalan bersamaan, beriringan dengan keinginan daging. Saudara tidak bisa katakan, hari Minggu saya akan ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu saya akan melampiaskan keinginan daging saya. Hari Minggu saya akan terlibat melayani Tuhan dengan maksimal, dengan semua kemampuan yang saya miliki. Tetapi hari Senin sampai Sabtu saya akan terus hidup dalam keinginan daging. Hari Minggu saya akan membawa persembahan saya kepada Tuhan. Tetapi hari Senin sampai dengan hari Sabtu, saya akan memuaskan dan terus hidup dalam keinginan daging saya. Tidak bisa demikian, saudara. Ya. Tidak bisa berjalan beriringan. Kenapa? Karena keinginan daging dan keinginan Roh Kudus itu bermusuhan. Keinginan daging dan keinginan Roh Kudus itu tidak bisa bersatu, bertentangan, saling bermusuhan satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu, kalau kita masih mengikuti keinginan daging, kalau kita masih mau mengikuti keinginan daging, keinginan hawa nafsu kita, maka kita sedang menempatkan diri kita, menjadikan diri kita sebagai lawan, seteru, atau musuh dari Roh Kudus. Waktu saudara dan saya masih mau memelihara keinginan daging, hidup dalam keinginan daging, maka saudara sedang menantang Roh Kudus. Saudara sedang mendukakan Roh Kudus. Saudara sedang melawan Roh Kudus. Saudara sedang menjadi musuh daripada Roh Kudus. Kita pada akhirnya tidak mau tunduk kepada keinginan atau pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Karena saya masih mau mengikuti keinginan daging. Demikian pula sebaliknya, saudara. Kalau kita mengikuti keinginan Roh Kudus, maka kita sedang menjadikan diri kita lawan, seteru, musuh daripada keinginan daging. Kita akan membenci keinginan daging. Kita akan menolak keinginan daging. Kita akan menanggalkan keinginan daging, membuang keinginan daging, dan tidak mau lagi terlibat kepada keinginan daging, tidak mau lagi tunduk kepada keinginan daging. Kenapa? Ya, saya mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya. Kalau saya mau mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka semua keinginan daging itu saya buang. Ya, mengikuti pimpinan Roh Kudus bukan hanya terjadi hari Minggu saja. Oh, hari Minggu saya mau beribadah sungguh-sungguh, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, melayani Tuhan, bersaksi tentang kemurahan Tuhan, lalu memberikan persembahan kepada Tuhan, lalu Senin sampai Sabtu hidup dalam keinginan daging. No.
Tidak bisa. Waktu saudara dipimpin oleh keinginan Roh Kudus, tunduk kepada kehendak dan pimpinan Roh Kudus, maka saudara memuji, melayani, memuliakan Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bukan hanya pada hari Minggu, tetapi juga hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sepanjang kehidupan kita. Inilah tanda dari orang yang tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, dia tidak punya lagi hubungan dengan keinginan daging. Dia tidak menyimpan lagi keinginan daging. Dia tidak menyembunyikan keinginan daging, tapi dia membuang keinginan daging. Saudara dan saya dengan keinginan daging, tidak ada lagi hubungan. Kenapa? Saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan lagi kita hidup mengikuti atau menuruti keinginan daging. Kenapa? Alkitab mencatat, karena keinginan daging adalah maut. Tadi keinginan daging, kata Galatia, bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Tetapi juga firman Tuhan mengajarkan keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-6. Ya. Keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara mengikuti kehendak atau keinginan daging, ini hanya akan mengundang malapetaka, ya, membawa kita untuk masuk dalam malapetaka. Ya, kita mengalami malapetaka dalam kehidupan kita. Itulah maut atau kebinasaan. Sedangkan kalau kita mau mengikuti kehendak, tuntunan, keinginan Roh Kudus, maka itu semua akan mendatangkan berkat kehidupan serta damai sejahtera Allah. Nah, saudara mau pilih mana? Apakah saudara mau mengundang malapetaka dalam hidup saudara? Tentu jawaban saudara pasti berkata, oh tidak mau. Siapa sih yang mau mengalami malapetaka dalam kehidupannya? Alkitab memberikan rahasianya. Kalau kita tidak mau mengalami malapetaka dalam kehidupan kita, maka putuskan hubungan dengan keinginan daging. Hiduplah dalam keinginan roh. Ya, saudara dan saya pasti menginginkan kehidupan kita yang dipenuhi berkat kehidupan serta mengalami damai sejahtera Allah, bukan? Rahasianya disingkapkan oleh firman Tuhan. Itulah tunduk taat kepada pimpinan Roh Kudus. Hiduplah dalam keinginan Roh Kudus. Yang berikut, saudara. Jangan lagi kita hidup mengikuti atau menuruti keinginan daging. Kenapa? Alkitab berkata bahwa keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Roma 8 ayat yang ke-7. Ya. Jadi Alkitab mengajarkan dengan jelas kepada kita mengapa kita tidak boleh lagi hidup di dalam keinginan daging. Satu, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Dua, keinginan daging mendatangkan maut. Dan yang ketiga, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya. Keinginan daging tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Dia nggak mau tunduk. Kenapa dia tidak mau tunduk kepada hukum Allah? Karena memang dia tidak mungkin tunduk kepada hukum Allah. Ya, tidak mungkin baginya untuk tunduk kepada hukum Allah. Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Jika kita mengikuti keinginan atau kehendak daging, maka kita sedang menjadikan diri kita musuh Allah. Tadi kita sudah bahas sama-sama. Ya. Jika kita mengikuti keinginan kehendak daging, maka kita tidak akan bisa tunduk. Tidak akan bisa taat kepada firman Tuhan. Karena tidak mungkin kita mau tunduk. Tidak mungkin kita mau taat kepada hukum Tuhan, kepada firman Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti keinginan daging kita. Selama kita masih menyerahkan diri kita untuk hidup dalam keinginan daging, atau selama kita masih dikuasai oleh keinginan daging, maka mustahil kita akan mau tunduk, akan suka kepada pimpinan atau keinginan Roh Kudus. Tidak bisa. Solusinya adalah Kristus yang harus membebaskan saudara dan saya untuk bisa terlepas dari keinginan daging tersebut.
Nah, oleh sebab itu saudara, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita tidak lagi hidup dalam keinginan daging. Ya, kita tidak lagi kembali untuk hidup dalam keinginan daging. Loh, kita sudah dikeluarkan, kita sudah dibebaskan dari sana. Bagaimana mungkin kita mengikatkan lagi diri kita kepada keinginan daging, di mana keinginan daging itu adalah permusuhan dengan Allah, ya, mendatangkan maut dan kebinasaan kepada kita, ya, bahkan tidak mendatangkan damai sejahtera, sukacita kepada kita. Untuk apa? Ya, ketika kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kita tidak akan lagi hidup dalam keinginan daging. Tapi mari kita tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Mari kita tunduk sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada kehendak Bapa. Mari kita menyelaraskan seluruh kehendak kita ini dengan kehendak Bapa. Ya. Memang saudara, tidak mudah untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sulit. Ya, tadi kita lihat Yohanes Pembaptis juga awalnya sulit. Tidak mudah untuk kita bisa tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Karena hal itu berarti kita harus berjuang untuk melepaskan keterikatan kita dengan apapun yang ada di dunia ini atau apapun yang ada pada kita. Tidak mudah, sulit. Karena ini merupakan sebuah perjuangan. Tetapi di dalam pertolongan Roh Kudus, kita pasti dimampukan untuk terus hidup selaras dengan keinginan Roh. Memang saudara tidak mudah untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kenapa? Karena hal itu berarti kita harus siap berkorban. Kita harus siap bayar harga. Kita harus siap untuk menanggalkan segala kepentingan dan ego kita. Kita harus siap menempuh setiap tantangan dan rintangan demi terlaksananya kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kita. Adakah kita belum sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah? Ya. Atau adakah hal-hal yang dalam hidup kita masih kita ikuti, masih kita turuti, padahal hal tersebut kita tahu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Adakah hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Roh Kudus masih kita lakukan diam-diam dalam diri kita? Kita berusaha menutupi itu dengan tampilan yang rohani, tapi sebenarnya kita diam-diam menyimpan keinginan-keinginan daging. Adakah hal-hal yang dalam hidup kita masih kita ikuti, masih kita turuti, padahal kita tahu semua itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Mungkin saja itu berupa atau dalam bentuk menggumuli pasangan hidup kita. Alkitab berkata kepada kita bahwa kita harus memilih pasangan yang seiman, suci, kudus, dan takut akan Tuhan, tetapi diam-diam kita justru memilih pasangan yang menyenangkan keinginan mata kita. Diam-diam kita sedang menjalin hubungan dengan seorang pasangan, pacar yang hanya bisa memuaskan keinginan daging kita. Padahal kita tahu semua itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mungkin juga itu berupa gaya pacaran kita. Di hadapan saudara-saudara seiman, kita berusaha untuk tampil suci, kudus dalam pacaran, tetapi di belakang mereka kita melakukan gaya pacaran duniawi. Kita melampiaskan hawa nafsu kita dengan pacar kita, dengan pasangan kita. Kita melakukan percabulan, persinahan dengan pacar kita. Gaya pacaran kita bukan gaya pacaran yang dikenan oleh Tuhan, tapi gaya pacaran kita adalah gaya pacaran duniawi yang dibenci oleh Tuhan. Mungkin itu juga bisa berupa hobi kita. Kita habiskan waktu hanya untuk memuaskan hobi kita. Kita tinggalkan pelayanan, kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan hal-hal yang penting dan prinsipil dalam kehidupan kita. Bahkan kita tinggalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita demi memuaskan hobi kita. Atau bisa juga itu berupa pekerjaan kita. Kita mendapatkan keuntungan yang besar dari pekerjaan kita, padahal kita tahu bahwa pekerjaan kita itu bertentangan dengan firman Tuhan.
tidak selaras dengan keinginan Roh Kudus, tidak selaras dengan kehendak Roh Kudus. Atau bisa saja itu juga berupa pergaulan kita. Kita lebih menyenangi pergaulan hal-hal yang bisa melampiaskan, memuaskan hawa nafsu keinginan daging kita. Bisa juga itu berupa kebiasaan-kebiasaan kita yang terus-menerus kita lakukan untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan daging kita. Atau bisa juga itu dalam berupa waktu-waktu yang kita pakai. Kita habiskan waktu-waktu yang kita pakai tidak lagi seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Bisa juga itu berupa perkataan, sikap, dan perilaku kita. Entah mungkin terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, orang tua kita, bahkan mungkin dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, dalam persembahan kita, ya. Kita melakukan hal-hal perilaku sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik terhadap suami kita, istri kita, anak-anak, orang tua kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Kita melayani Tuhan, tapi pelayanan yang kita lakukan tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, tetapi ibadah itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi persembahan itu rupanya persembahan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Mungkin juga berupa keuangan kita. Tuhan kasih berkat keuangan kepada kita, tetapi kita habiskan keuangan itu hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan daging kita saja. Kita tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Kita tidak tertarik untuk menggunakan keuangan kita, menggunakan berkat yang Tuhan kasih, agar bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Tetapi justru kita pakai untuk melampiaskan keinginan daging kita. Dan sebagainya, dan sebagainya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini kembali membaharui hidup kita sehingga Tuhan menjamah kita. Tuhan menegur kita hari ini. Dan kita mau taat. Kita mau dengar suara Tuhan. Kita tidak mengeraskan hati terhadap teguran firman Tuhan ini. Ya, yang mengajar kita, menegur kita supaya kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Tidak lagi hidup menurut keinginan diri sendiri, apalagi sampai mengikuti keinginan iblis. Tetapi kita hari ini mengambil sebuah keputusan, Tuhan ampuni aku. Aku mau hidup menurut kehendak Tuhan. Saudara, mari kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi atas setiap doa-doa yang kita naikkan. Ya. Meskipun mungkin apa yang kita doakan saat ini kepada Tuhan tidak seperti yang kita kehendaki. Apa yang kita doakan, pohonkan kepada Tuhan, justru Tuhan tidak kabulkan. Tapi kalau itu adalah kehendak Tuhan, tetaplah bersyukur. Kenapa? Karena kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin sakitmu tidak Tuhan sembuhkan. Sehingga kau harus mengalami sakit penyakit itu di sepanjang hidupmu. Kalau itu engkau ketahui adalah kehendak Tuhan, bersyukurlah. Karena kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang lain yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita pohonkan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tahu itu adalah kehendak Tuhan, bersyukurlah. Karena kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita melebihi diri kita sendiri. Dan mari kita juga berdoa, saudara, kepada Tuhan. Supaya kehendak Tuhan juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita berdoa kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Kita juga berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam keluarga rumah tangga kita. Kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi atas gereja kita. Kita berdoa supaya lingkungan kita juga berjalan menurut kehendak Tuhan. Seperti yang nyata dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah saudara, inilah aplikasi yang pertama yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari saudara dan saya, kita hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini? Yang kedua adalah
Mari kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat orang berdosa. Saudara, kita tidak percaya bahwa ada juru selamat lain selain Tuhan Yesus Kristus. Bahkan perbuatan baik kita sekalipun, atau amal ibadah kita sekalipun, bukanlah juru selamat kita, bukanlah juru selamat manusia berdosa. Kita hanya percaya bahwa Yesus Kristus sajalah satu-satunya juru selamat yang ditentukan oleh Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa-dosa kita. Kita hanya percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti akan diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Pasti akan menjadi ciptaan baru yang hidup melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah serta memuliakan Allah. Kita bisa melakukan perbuatan baik dan berkenan kepada Allah. Kita bisa hidup menuruti kehendak Allah adalah ketika kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita tersebut. Oleh sebab itu, saudara, apapun dosa dan pelanggaran kita saat ini, mari datang dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dia sajalah yang bisa mengampuni dosa kita, yang bisa menyucikan kita dari dosa-dosa kita, dan yang menguduskan kita dari segala dosa-dosa kita. Jangan cari juru selamat lain, karena tidak ada juru selamat selain hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah sendiri untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Aplikasi yang ketiga, itulah kita harus memberitakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang ditentukan Allah bagi keselamatan orang berdosa. Hanya Yesus. Saudara, kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada orang berdosa adalah kabar baik bagi seluruh umat manusia di segala suku, bahasa, dan bangsa, dan juga tempat. Nah, oleh sebab itu, kita yang sudah mengalami karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus ini, mari kita ambil bagian untuk menyampaikan dan memberitakan Injil kabar baik ini kepada sebanyak mungkin orang. Pertanyaannya adalah, seperti apa sih keterlibatan kita dalam mengambil bagian untuk memberitakan Injil? Pertama, melalui doa-doa kita. Kita berdoa bagi para misionaris. Kita berdoa bagi para utusan Injil yang diutus ke luar negeri maupun di dalam negeri. Yang diutus di kota, di desa, ataupun di pedalaman. Kita doakan mereka. Ya, kita berdoa juga bagi gereja kita supaya setia terlibat di dalam memberitakan Injil. Kita juga perlu berdoa bagi gereja kita, saudara, supaya jangan sampai gereja kita mati di dalam memberitakan Injil. Kita juga perlu berdoa supaya diri kita sendiri juga dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Ini yang pertama, bagaimana kita terlibat mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Itulah kita berdoa bagi pemberitaan Injil. Yang kedua, kita memberi persembahan kita untuk mendukung pemberitaan Injil. Kita menyisihkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendukung misi dan pemberitaan Injil. Saudara, jangan habiskan berkat-berkat yang Tuhan kasih hanya untuk kepentingan-kepentingan atau kebutuhan kita sendiri saja. Tetapi mari kita juga ambil bagian untuk menyisihkan sebagian berkat Tuhan itu untuk kita pakai mendukung pelayanan misi dan pemberitaan Injil. Yang ketiga, profesi kita. Kita mengambil bagian untuk menyampaikan kabar baik atau Injil kepada setiap orang melalui profesi kita. Entah itu saudara sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan, sebagai tukang, sebagai pengusaha, sebagai buruh, petani, dokter, ahli IT, dosen, pekerja harian, dan sebagainya. Apapun profesi kita, Tuhan bisa pakai kita dengan profesi kita masing-masing untuk memberitakan Injil melalui apapun yang kita kerjakan melalui profesi kita. Yang keempat, itulah melalui pemberitaan kita. Maksudnya apa? Itulah melalui percakapan kita sehari-hari. Melalui momen-momen yang kita temui setiap hari. Ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita memberitakan Injil kabar baik. Ya, dalam percakapan ringan dengan orang, bisa saja itu menjadi momen untuk kita memberitakan Injil.
Ketika dalam situasi-situasi tertentu yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa juga itu menjadi sebuah momen untuk kita mempunyai kesempatan memberitakan Injil. Dan yang kelima, itulah melalui kehadiran kita. Kehadiran kita dengan menjadi kesaksian hidup dari Injil bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga kerajaan Allah semakin bertambah lebar, semakin luas, dan dosa serta kerajaan iblis semakin berkurang. Nah saudara, inilah 5 bentuk keterlibatan kita di dalam memberitakan Injil kepada semua orang, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang ditentukan Allah bagi keselamatan orang berdosa. Mari kita terlibat dalam pemberitaan kabar baik atau Injil dimanapun kita berada dan apapun profesi atau panggilan kita. Inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semua dibaharui oleh firman Tuhan ini. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.